Hari ini akan saya sampaikan satu hadis, yang ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunan Nasa'i, masuk ke dalam pembahasan isti'azatu minaz zunun, perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit. Sengaja hadis ini saya baca karena memang ini salah satu doa yang harus kita baca. Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzami wal barosi wasai'il asqam. 3 doa yang harus kita baca dalam kondisi saat seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit gila, penyakit kusta, penyakit belang, dan segala penyakit yang membahayakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, dan hari ini kita dihadapkan dengan fenomena itu. Tidak usah khawatir, di sini ujian keimanan buat kita, ujian keyakinan, ujian buat kita apakah iman kita bertambah atau kita malah lalai kepada Allah. Dalam sholat subuh, ini yang sholat subuhnya pakai mazhab Syafi'i, pasti membaca doa kunut. Ya, doa kunut yang dianjurkan itu minimal 5 kalimat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu 5 kalimat. Isinya doa buat kita. Yang pertama, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Engkau telah beri petunjuk. Siapa orang-orang yang telah diberikan petunjuk? Ya para nabi, para rasul, para pengikut nabi dan rasul, orang-orang soleh. Ya, itu orang yang diberikan petunjuk. Kita baca doanya dalam sholat. Doanya dalam sholat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau lupa baca doa kunut, musti atau kudu sujud sahwi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Ya Allah, berilah kami afina. Afina itu sehat, wal afiat, sehat. Kita minta sehat pada Allah, pagi-pagi udah berdoa. Makanya orang yang jarang sholat subuh insya Allah sakit, amin. Diaminin dulu sama Ustaz duluan. Tuh sholat subuh susah banget romannya. Wa afina ya Allah, afiat, berilah kami kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sehat. Ya, orang-orang sehat kan enak Pak, dikasih sehat pagi-pagi seger. Makanya umat Islam nggak ada yang kena corona ini, orang doa terus pagi-pagi udah olahraga, Allahu Akbar, sehat ya. Ya, wa afina. Yang berikutnya, wa tawallana, ya Allah, berilah kami pemimpin sebagaimana Engkau telah memberikan pemimpin kepada orang-orang yang telah Engkau beri pemimpin. Tuh, wa tawallana, minta pemimpin. Makanya dikasih oleh Allah. Yang minta doa kunut terus mah yang doa kunut dikasih pemimpin oleh Allah. Ya, jangan memilih pemimpin yang orang baca doa kunut. Bukan politiknya, bukan. Cuma sedikit doang. Mintalah kami pemimpin, dikasih pemimpin oleh Allah. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana. Ya Allah, berilah kami keberkahan
sebagaimana engkau telah berikan keberkahan orang-orang yang dikasih berkah. Nah, yang nomor 5 ini yang sekarang terjadi nih. Waqina, ya Allah jagalah kami. Ki itu artinya jaga, na kami. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada kalimat betul. Wa qina adzabannar. Ki na peliharalah kami dari siksa api neraka. Kalau dalam doa kunut, wa qina jagalah kami, peliharalah kami, lindungilah kami dari apa? Syarran, dengan rahmat Allah, syarra maqadait. Lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kasih sayang-Mu dari apa? Syarran, keburukan-keburukan, petaka-petaka, bencana-bencana qadait yang telah Engkau tetapkan. Jadi enggak usah sedih, semuanya wis ditetapkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita minta perlindungan pada Allah. Ya, doanya banyak. Salah satunya hadis yang tadi saya baca. Terus ada lagi yang diriwayatkan oleh Muslim yang saya kutip dalam kitab Al-Azkar. Doanya begini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa tolak balak sebetulnya. Selain doa-doa yang lain banyak Pak, doa tolak balak. Yang paling sederhana itu Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak aja baca itu. Apalagi sekarang bulan Rajab. Perbanyak istighfar, minta perlindungan pada Allah. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini pun saya ingin menyikapi satu fenomena yang banyak diceramahkan oleh para mubalik-mubalik kali ini. Apa itu? Ketika pemerintah Arab Saudi menutup untuk melakukan umroh pada jamaah umroh. Padahal kalau kita baca sejarah dari tahun 930 sampai dengan sekarang itu udah 40 kali umat Islam ya atau ibadah haji ditutup sampai sepi Masjidil Haram 40 kali. Pertama saya hitung berdasarkan apa yang saya tulis dan saya amati serta saya baca dari catatan-catatan sejarah yang berkembang. Yang pertama tahun 930 ini sampai 22 tahun ditutup ibadah haji, nggak boleh melaksanakan haji selama 22 tahun. Ada peristiwa apa? Ada namanya Karmatain mencuri Hajar Aswad. Jadi tahun 930 Masehi, Hajar Aswadnya ada yang maling. Dipimpin oleh Abu Thohir Al-Karomait, salah satu sekte Syiah Ismailiyah, datang ke Mekah bersama rombongannya. Udah sampai di Ka'bah, itu batu Hajar Aswad dibawa kabur. Dibawa kabur, dimaling, kalau bahasa saya maling Cibitung. Ya udah, sampai berapa tahun? 22 tahun lamanya. Ditutup tuh ibadah haji karena Hajar Aswadnya nggak ada. Sampai tahun 952. Nah, terus itu 20 tahun tuh, 22 tahun tuh nggak ada ibadah haji. Ditutup lagi tahun 983. Tadi kan 952 udah kembali tuh Hajar Aswad. Tahun 983 ditutup lagi. Sampai 8 tahun nggak boleh naik haji. Berapa tuh, hitung aja. 20 ditambah 8. Ya. Sampai kenapa? Karena ada konflik Bani Abbas dengan Bani Abid.
selama 8 tahun. Perang Pak. Bani Abbas dengan Bani Abid. Perang suku. Perang dinasti. Nggak boleh, nanti tidak aman. Konflik sampai 8 tahun. Orang umat Islam sedunia tidak boleh ke Mekah. Karena membahayakan. Nah, tahun 1257 penduduk Hijaz dilarang lagi ke Mekah. Dilarang lagi tuh. Pada tahun ini tidak ada satupun jamaah haji yang pergi dari Hijaz untuk melaksanakan haji. Tuh, udah berapa hari tuh. Terus tahun 1814 muncul wabah taun. Belum ada obatnya dulu, wabah taun, bakteri taun. Orang kalau udah kena taun, Pak, pada mati. Nyawa apa mayat apa gelimpangan kena taun. Zaman itu. Ya, sampai setiap hari itu yang meninggal 8.000 orang. Kebayang Pak, setiap hari 8.000 orang meninggal. Itu tukang gali kuburnya sengklek Pak. Lihat tukang gali kubur sengklek Pak. Mana zaman dulu belum ada doser. Kalau zaman sekarang ada doser, masukin. Dulu mau ada doser Pak, udah nyekluk menggaliin kuburan. 8.000 per hari. Ya, udah ditutup tuh. Ya, ditutup lagi tahun 1831. Kenapa? Karena ada wabah Hindi. Ada wabah Hindi. Jadi wabah penyakit yang berkembang dari India. Ditutup lagi jamaah haji pada tahun 1831. Ditutup lagi pada tahun 1858. Semua penduduk Hijaz, dulu belum ada Arab Saudi, belum. Jadi dulu mah bukan Arab Saudi atau Saudi Arabia. Dulu mah namanya Hijaz. Tanah Hijaz. Makanya para habaib itu, dia kalau ngomong Arab itu ngomongnya Hijaz. Tanah haji kalau bahasa kita mah. Belum ada batasan-batasan dulu mah. Tanah haram itu Hijaz namanya. Nah, jamaah rahimakumullah. Penduduk Hijaz semua ngungsi ke Mesir. Karena ada wabah yang berkembang. Sampai banyak sekali korban. Sampai-sampai Mesir menurunkan dokter menuju ke Hijaz. Alhamdulillah. Ya. Tahun 1837 tidak ada lagi di sini. Karena wabah berkembang lagi di sana. Tidak boleh ada ibadah haji, ada umat Islam yang melaksanakan haji. Terus tahun 1846 berkembang wabah kolera. Wabah kolera itu ya pada tahun ini menyebar wabah kolera dan berimbas pada jamaah haji, sehingga pada tahun ini tidak boleh ada yang melaksanakan haji. Tahun 1846, 1850, 1865 dan 1883 tidak boleh melaksanakan haji. Karena kalau umat dipaksakan pergi, bahaya. Berikutnya lagi, tahun 1864, 1.000 orang jamaah per hari meninggal. 1.000 orang per hari Pak. Terus sampai di Padang Arafah itu 1.000 orang sehari Pak. Lah kalau di Padang Arafah nginep Mina, pusatnya di Mina, begitu mereka nginep di Mina, 1.000 orang per hari Pak. Subhanallah, panitia haji di sana repot mana tuh ya. Sehari 1.000. Waduh, subhanallah. Akhirnya dilarang lagi orang melaksanakan haji, ditutup sementara. Nah, terus tahun 1892 ada lagi Pak kematian akibat wabah kolera. Ini cukup 2 kali tuh, 1892. Nah, ada lagi tahun 1895. Yang lahir tahun 1895 pasti tahu. Ada Ustadz, cuman saya mah 1995. Oh, berarti udah 100 tahun yang lalu, beda. Itu wabah tipes. Dulu mah belum ada obatnya Pak tipes. Orang kalau kena tipes mati. Udah Pak, ditutup lagi.
Kenapa? Karena sedang ada wabah tipus. Ditutup jamaah haji, nggak boleh berangkat haji sampai 2 tahun tuh, ditutup sampai betul-betul ditemukan obatnya. Nah, pada tahun lama tuh dari 1895 sampai 1987. 1987 sempat ditutup lagi. Ada yang udah lahir ya? Tahun 1987. Ini ditutup lagi, Pak. Tidak boleh melaksanakan haji. Kenapa? Karena ada wabah meningitis. Makanya yang ibu-ibu yang pernah umrah, pernah haji pasti disuntik meningitis. Itu dari tahun berapa? 1987. Wabah meningitis ini juga mengerikan, Pak. Kalau orang terjangkit penyakit itu mati di tempat. Ya, makanya sempat ditutup tahun 1987. Makanya terus ke sini sampai sekarang, sampai terakhir kita kemarin, yang umroh kemarin tuh sebelum berangkat harus suntik meningitis. Udah temukan. Nah, ada lagi sekarang tahun 2020, mudah-mudahan tidak ditutup. Saya sih berharap 2020 ini jamaah haji tidak ditutup. Kebayang, Pak, kalau ditutup udah menunggu 17 tahun ditutup, misalkan sampai kapan? Sampai ditemukan vaksin virus corona. Masya Allah. Maka kita nggak usah khawatir. Dalam catatan sejarah itu terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita mau orang beriman kepada Allah, banyakin doa, banyak berlindung pada Allah. Ingat, yang namanya manusia emang bakal mati, sapa-sapa ge. Tapi setidaknya kalau umurnya rada panjangan buat ibadah kan pahalanya banyakan. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu doanya adalah yang harus kita sering baca. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal jununi wal juzami wal barasi wassai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal jununi wal juzami wal barasi wasyai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal jununi wal juzami wal barasi wassai'il asqami. Apal ya? Apalah, segitu mah pendek. Ya, Ustadz belum apal yang tadi. Yang mana? Masya Allah, la quwata illa billahil aliyyil. Semuanya kuasa Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang maha agung. Jadi pasrah saja sama Allah. Ya, sholat subuhnya rajinkan. Ketika baca doa kunut, ikutin baca doa, aminkan imam baca doa kunut. Pahami isinya. Jangan-jangan kita sholat mah sholat, apa yang dibaca oleh imam orang tahu. Ustadz, kalau imamnya baca doa kunut, makmumnya kagak ngikutin gimana? Kagak sah berjamaahnya. Bukan sholatnya, sholatnya mah sah, berjamaahnya munfarid. Karena yang namanya makmum kudu ngikutin imam. Sebaliknya, kalau imamnya tidak baca doa kunut, makmumnya jangan ngedukur bae baca doa kunut. Imamnya kagak baca doa kunut, makmum yang ngangkat tangan sendiri lah ketinggalan.
kudu ngikutin imam, itu juga bisa dihukumi jadi munfarid, bukan lagi berjamaah. Sholatnya sah enggak? Sah sholatnya mah, berjamaahnya yang tidak sah. Mufarik kategorinya, memisahkan diri. Nah ini Pak, kadang-kadang orang nggak paham tuh. Ya, apa sih isi doa kunut? Tadi udah saya sampaikan. Pertama, minta apa? Minta berkah. Minta petunjuk. Kedua, minta sehat. Ya, ketiga, minta pemimpin. Keempat, minta berkah. Kelima, minta dijaga dari keburukan-keburukan yang Allah sudah tetapkan. Pak, Bu, saya yakin, seyakin-yakinnya, setiap kita udah ditetapkan keburukannya oleh Allah masing-masing. Minimal yang bujangan nih. Apalagi bujangan yang lagi seneng-senengnya bercinta. Wih, kata dia mah indah bercinta, padahal putus di tengah jalan. Itu keburukan namanya. Sakitnya tuh di sini. Aduh, subhanallah. Ya. Iya kan? Itu juga sarun sebetulnya. Lah kita kan nggak tahu, Ibu. Bu, Ibu lagi mesra-mesra sama bapaknya. Bapaknya diambil duluan sama Allah. Hah? Benar nggak? Itu juga syarrun namanya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Lagi enak-enaknya, lagi punya mobil bagus-bagusnya, lagi punya rumah bagus-bagusnya, kesono sini lagi resep-resepnya. Suaminya diambil sama Allah. Sampai sekarang belum dapat lagi. Saya doain semoga dapat lagi. Amin. Ada yang kuat. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Itu juga bentuknya sarru ma qadait. Segala sesuatu keburukan atau yang kita nggak demen, Allah sudah tetapkan buat kita. Kita minta dijaga oleh Allah. Kalaupun itu terjadi, kita diselamatkan oleh Allah. Selamat Islam kita, selamat iman kita. Makanya kalau lagi baca doa kunut tuh yang husu, jangan amin, matanya kemana tuh? Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Amin kan? Kalau fa innaka taqdi wa la yuqda alait, itu mah pernyataan daripada doa tadi. Ntar diaminkannya lagi, nastaghfiruka wa atubu ilaihi, baru kita aminkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ingat, jangan usap muka. Kalau habis baca doa kunut, jangan ngusap muka, tapi langsung sujud. Bu ya, besok nih ntar kita Ramadan sholat subuh di sini bersama-sama. Sebetulnya tiap malam ya tiap pagi ya sholat subuh kalau bisa mah di masjid, Bu. Ya. Tapi syaratnya jalannya aman. Untuk ibu-ibu, tidak ada fitnah. Jalannya aman, tidak ada fitnah. Ya, makanya kalau bulan Ramadan mah rame, mau ada fitnah ini, semua juga pada ke masjid. Usahakan sholat subuh di masjid. Sama-sama, berkahnya gede. Saya nggak bisa ngitungin dah jumlah berkahnya mah. Ya salah satu doa yang doa kunutnya dikabul saja, subhanallah tuh sehat semua. Ya, kita minta sama Allah tuh. Terutama itu wakhina, kita minta dijaga oleh Allah. Wakhina, kita minta dijaga dari syarra ma qadait dengan rahmat Allah. Semua keburukan, semua bencana, semua kejelekan-kejelekan yang Allah sudah tetapkan dan itu menimpa pada diri kita. Saya yakin semuanya akan mengalami. Walaupun kadarnya beda-beda. Ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan bini, ada. Bukan saya Pak Haji. Macam-macam. Ada yang kehilangan. Emang kita tahu? Nggak tahu. Ada yang kehilangan dompet. Jamaah rahimakumullah. Itu juga syarrun namanya. Keburukan-keburukan Allah dari Allah yang Allah sudah tetapkan.
Itu untuk terjadi pada kita. Makanya kita minta waqina ya Allah, selamatkanlah kami, jaga kami ya Allah. Semua keburukan yang telah Engkau tetapkan, tapi kami minta perlindungan darimu ya Allah. Begitu intinya. Lah kalau kita dilindungi Pak, hilang dompet, alhamdulillah. Ngadunya jangan sama polisi, sama Allah dulu. Nggak usah teriak, ya Allah, dompet saya hilang, semoga kau ganti ya Allah lebih gede lagi, amin. Nggak usah teriak, ngadunya sama Allah. Ingat, kalau kita ngadunya pertama sama Allah, Allah sayang sama kita, Allah ganti. Syaratnya ikhlas. Syaratnya ikhlas. Gak usah dongkol. Langsung katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya titipkan kepadamu. Gitu. Dititipkan sama Allah, Allah ganti. Terus, kalau emang itu milik kita, balik lagi. Ingat, milik bahasanya ya, bukan rezeki. Bukan kalau itu emang rezeki kita, beda. Kalau itu emang milik kita, milik sama rezeki beda Pak. Saya bahas sedikit, milik sama rezeki beda. Apa bedanya Ustadz? Kalau milik, segala sesuatu yang kita punya itu milik kita, belum tentu rezeki kita. Kalau yang disebut dengan rezeki yang mana? Tuh yang dimakan. Kadang-kadang yang dimakan aja Bapak belum tentu rezeki kita. Udah dimakan, udah dikunyah, udah ditelen, tiba-tiba mual, dimuntahkan, keluar semua, rezeki cacing. Bener gak? Lah bukan rezeki kita. Udah dimakan, udah di mulut, kalau emang bukan rezeki mah keluar lagi. Tapi kalau milik kita, tuh yang kita pegangin doang. Kita punya mobil itu baru milik kita. Kita pakai ke sono kemari bukan milik kita. Punya rumah gede banget, cakep banget, itu belum tentu milik kita. Sebab banyak orang udah bikin rumah bagus-bagus, cari ke sono kemari, begitu udah jadi langsung dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang nempatin? Lah beda lagi, itu baru milik Pak, belum rezeki. Itulah dunia. Rezeki mah yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menetap dalam diri kita, terus berjalan kemana-mana ngikut sama kita, sehat akhirnya. Makanya dalam urusan rezeki kita mintanya wabarokatan fi rizki. Ya Allah, berilah berkah kepada kami rizki. Tapi kalau masalah ilmu, kita minta waziyadatan fil ilmi, minta ilmu terus bertambah. Lah kalau milik, ya tebang ngaku-ngaku doang. Milik mah, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Sah-sah saja tebang ngaku-ngaku mah. Ntar juga jadi milik orang lain. Ya begitulah dunia. Sekarang kita punya mobil bagus banget. Besok kita jual, udah bukan milik kita, milik orang kita jual, kita beli lagi yang baru, lain lagi miliknya. Nah itulah jamaah rahimakumullah, itu namanya milik. Jamaah rahimakumullah, kalau emang itu milik kita, balik lagi. Kalau emang bukan milik kita, ikhlaskan, titipkan kepada Allah, ikhlas pada Allah, Allah ganti, yakin modalnya.